Assalamualaikum. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan kakak Fitria Syafiani. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai hukum Bernoulli. Nah, pada pembelajaran sebelumnya teman kakak yaitu Dela Anissa telah membahas materi mengenai asas kontinuitas. Ada yang masih mengingat materi tersebut? Atau sudah lupa nih? Baiklah, mari kita mengingat kembali materi tentang asas kontinuitas. Asas kontinuitas ini merupakan ketentuan yang menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut adalah sama. Contohnya yaitu seperti saat air keran mengisi bak mandi, air tersebut mengalir dari pipa besar ke pipa kecil. Nah, itu dia sekilas pembahasan mengenai asas kontinuitas. Baiklah adik-adik, sebelum kita ke inti materi kita pada hari ini, kakak akan memberikan gambaran mengenai tangki bocor. Adik-adik pasti pernah kan melihat tangki bocor? Apa ya hubungannya tangki bocor ini dengan hukum Bernoulli? Apakah adik-adik tertarik untuk mengetahuinya? Namun sebelum itu, lihatlah tabel berupa kompetisi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang ditampilkan. Nah, itu dia kompetisi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita lanjut pembahasan mengenai tangki bocor. Pasti pada penasaran kan? Ya, apakah adik-adik tahu apa itu? Yap, benar sekali. Ini adalah tangki air. Di rumah adik-adik semua pasti ada kan tangki air seperti itu? Bayangin deh, jika suatu hari orang tua kamu memanggil kamu dan meminta kamu untuk mengurus tangki itu. Apa yang kamu lakukan? Ya, betul, nangis kejer kan? Oke, bercanda. Pasti kamu hanya tinggal membuka lubang kecil di bagian bawah tangki supaya airnya keluar kan? Masalahnya, berapa lama sih kamu harus menunggu sampai airnya habis? Kita bisa mencari tahu hal tersebut menggunakan hukum Bernoulli itu. Syaratnya yaitu buka tutup tangki air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer, sehingga rumus Bernoulli-nya bisa kita ubah menjadi setengah rho V kuadrat bagian atas ditambah rho GH bagian atas sama dengan setengah rho V kuadrat lubang ditambah rho GH lubang. Nah, karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak. Maka kita bisa menganggap kecepatannya sama dengan 0. Jadi kita bisa ganti rumus Bernoulli menjadi 0 ditambah rho GH bagian atas sama dengan setengah rho V kuadrat lubang ditambah rho GH lubang. Kalau sudah begini, kita bisa menghilangkan massa jenisnya menjadi GH bagian atas sama dengan setengah V kuadrat lubang ditambah GH lubang. Sekarang persamaannya jadi sederhana banget kan? Nah, dari persamaan ini bisa langsung ketemu deh kecepatan air yang keluar dari lubang di bawah. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian hukum Bernoulli dan penurunan rumusnya. Ada yang sudah mempelajari sebelum pertemuan ini? Apa itu hukum Bernoulli? Ya, benar sekali. Prinsip Bernoulli merupakan sebuah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran fluida. Penurunan rumusnya yaitu P1 ditambah setengah rho V 1 kuadrat ditambah rho GH 1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V 2 kuadrat ditambah rho GH 2. Nah, itu dia penurunan rumus dari
hukum Bernoulli. Selanjutnya, bukan hanya tangki air bocor loh yang menggunakan penerapan hukum Bernoulli, namun venturimeter juga menggunakan prinsip Bernoulli. Adik-adik pernah lihat ya venturimeter itu? Ya, adik-adik bisa lihat seperti pada gambar yang ditampilkan. Nah, venturimeter ini yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat dalam pipa yang prinsipnya merupakan penerapan Bernoulli. Venturimeter ini umumnya digunakan pada aplikasi pipa untuk menentukan aliran cairan seperti air, propen, cair, dan minyak. Ada yang tahu mengapa air di dalam venturimeter cenderung naik ke pipa kecil? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar. Karena adanya kapilaritas yang terjadi di dalam venturimeter. Adik-adik tahu nggak, hukum Bernoulli ini pertama kali ditemukan oleh siapa? Ya, benar. Hukum Bernoulli ini pertama kali ditemukan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1738. Prinsip Bernoulli adalah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka semakin kecil tekanannya. Saat adik-adik berdiri di tengah angin yang cukup besar, udara yang bergerak mengejarkan daya tekan pada tubuh kalian. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa fluida yang bergerak dapat menimbulkan tekanan. Selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar tentang sebuah aliran yang tak termampatkan? Ya, aliran tak termampatkan merupakan aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Apa saja sih contoh aliran fluida tak termampatkan di sekitar kita? Apakah kalian tahu? Ya, contohnya seperti air, berbagai jenis minyak emulsi, dan lain sebagainya. Nah, setelah mempelajari aliran tak termampatkan, pernahkah kalian berpikir ada aliran yang termampatkan? Ya, ternyata ada ya. Aliran termampatkan yaitu aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Apakah kalian tahu contoh fluida termampatkan? Ya, benar. Contoh dari fluida termampatkan yaitu udara dan gas alam. Untuk fluida termampatkan ini berlaku yang namanya asumsi hukum Bernoulli. Apa itu asumsi hukum Bernoulli? Ya, asumsi hukum Bernoulli itu diantaranya: pertama, fluida tidak dapat dimampatkan. Kedua, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. Ketiga, tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi batas-batas pipa untuk cairan sebagai keuntungan atau kerugian panas. Keempat, tidak ada pompa di bagian pipa. Dan terakhir, aliran fluida bersifat tetap. Selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar nama karburator? Apa itu karburator? Ya, karburator merupakan alat dalam mesin kendaraan yang berfungsi untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara. Lalu campuran ini dimasukkan ke dalam silinder mesin untuk pembakaran. Prinsip kerja karburator ini yaitu seperti penampang pada bagian jet menyempit, sehingga udara yang mengalir pada bagian ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Apakah hubungannya dengan asas Bernoulli? Apakah ada yang tahu? Ya, benar. Sesuai dengan asas Bernoulli, tekanan pada bagian atas jet rendah. Tekanan dalam tangki sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer memaksa bahan bakar tersebut keluar melalui jet, sehingga bahan bakar bercampur dengan udara sebelum memasuki silinder mesin. Selanjutnya, apa alat
yang tahu? Ya, alat penyemprot nyamuk. Kenapa alat penyemprot nyamuk ini dikatakan menerapkan hukum Bernoulli? Ada yang tahu? Ya, karena alat penyemprot nyamuk ini cara kerjanya mirip karburator, bahkan lebih sederhana. Ketika penghisap pompa ditekan, udara dari tabung silinder dipaksa keluar melalui lubang sempit. Pancaran udara yang kecepatannya besar itu menurunkan di bagian atas nozzle. Nah, itulah beberapa contoh penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berlatih soal terlebih dahulu. Dapat dilihat dari soal yang ditampilkan, yaitu dua pipa yang terhubung memiliki luas penampang yang berbeda. Bila terdapat air yang melewati pipa tersebut, maka kecepatan pada penampang 1 sebesar 3 meter per sekon dengan tekanan 1 yaitu 12.300. Sedangkan bila melewati penampang 2, kecepatan airnya sebesar 0,75 meter per sekon. Penampang 2-nya yaitu 1,2 meter, lebih tinggi dibandingkan penampang 1. Tentukan besar tekanan pada penampang 2. Nah, caranya, lihat apa yang sudah diketahui, lalu dicatat. Yang sudah diketahui itu V1 sama dengan 3 meter per sekon. T1 yaitu 12.300. V2 yaitu 0,75 meter per sekon. H2 yaitu 1,2 meter. Gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, penyelesaiannya menggunakan persamaan hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah Pro V1 kuadrat ditambah Pro GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Pro V2 kuadrat ditambah Pro GH2. Lalu dimasukkan apa yang sudah diketahui ke dalam rumus. Didapatkan hasil P2-nya yaitu 4080 Pascal. Itu dia salah satu contoh soal tentang hukum Bernoulli. Nah, itu dia sekilas penjelasan tentang asas Bernoulli atau hukum Bernoulli. Nah, ada yang mau menjelaskan poin-poin penting pertemuan kita hari ini? Baik, poin-poin pertemuan kita hari ini diantaranya yaitu hukum Bernoulli menerapkan istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Kedua, persamaan Bernoulli ada dua, yaitu aliran tak termampatkan dan aliran termampatkan. Ketiga, penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari yaitu pada karburator, temporimeter, dan alat penyemprot nyamuk. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.